terus kuliah saya bagus, IPK-nya 4 atau 3,5 minimal, itu biasanya di orang-orang yang kaya ini mempekerjakan saya gitu. Nah itu difference perbedaan antara perspektif ya. Terus juga di sisi lain ada menabung kalau di orang miskin. Jadi dia hidup ya ada tabungan iya. Lalu juga kalau kita perhatiin di orang kaya malah dia tidak menabung. Mungkin ada tabungan, cuman yang paling banyak mungkin di portofolio di investasi. Itu diversifikasi yang berbeda. Mungkin kalau kita perhatiin kenapa menabung ini juga kalau kita perhatikan juga ada biaya adminnya juga ya. Jadi kalau kita lihat di situ juga sebenarnya ada beban yang dimana tabungan kita mungkin kalau ditambahin naik return atau bunga yang terjadi itu mungkin nggak terlalu besar dibandingkan biaya atau adminnya seperti itu. Itu pola yang di menabung. Terus juga kalau kita perhatiin nomor 4, kalau orang miskin itu pada saat kondisi sulit saya tidak mampu mencapainya. Lalu sedangkan orang kaya pada saat kondisi sulit, bagaimana saya bisa mampu mencapai lebih baik? Nah, sekarang di depan mata itu ada kondisi sulit Bapak Ibu, di mana COVID-19 itu sebenarnya sudah merebak ke seluruh negara termasuk Indonesia. Di sini kita akan diuji bagaimana perspektifnya orang miskin dengan perspektifnya orang kaya. Jadi dengan COVID ini sebenarnya apa sih peluang-peluang yang menarik untuk kita berbisnis satu? Terus apa sih peluang-peluang yang kita investasikan? Nah kebetulan Bapak Ibu yang hadir menjadi pasti dengan partisipan 19 orang ini, saya rasa sih masuk ke orang kaya ya. Dimana pada saat kondisi sulit, Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat peluang-peluang yang terjadi gitu, seperti di saham mungkin untuk saat ini, lalu juga ada beberapa yang obligasi dan sebagainya seperti itu. Dan saya rasa dengan Bapak Ibu masuk ke pasti ini, saya rasa ini ada mindset menjadi orang kaya ya menurut saya seperti itu. Lalu juga di sisi lain, mindset difference-nya yang kelima adalah bekerjalah untuk uang. Ini buat orang miskin. Sedangkan untuk orang kaya, uang harus bekerja untuk kita. Jadi polanya sangat berbeda. Terkadang kita melihat bahwa sebenarnya banyakan dari kita adalah bermental dari perspektif orang miskin gitu. Jadi perspektif ini ya, maksudnya bukan orang miskinnya, no. Tapi dari perspektifnya, kita belajar dari perspektifnya bahwa ini yang selalu terjadi gitu. Kalau Bapak Ibu merasakan, termasuk saya, di kuliah juga seperti itu, dan akhirnya saya belajar bagaimana jadinya untuk berubah ke arah perspektif orang kaya. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana menjadi perspektifnya orang kaya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke perspektif orang kaya, itu sebenarnya kita melihat atau kita belajar bahwa sebenarnya manusia itu punya dua sumber emosi. Yang pertama fear atau dan yang kedua adalah greed. Apa sih fear? Fear itu rasa takut Bapak Ibu. Terus greed itu rasa tamak ya. Jadi selalu ingin lebih, lebih dan lebih. Nah itu greed. Atau orang biasa disebut kamu greedy gitu. Nah itu. Jadi itu biasanya yang terjadi ya. Nah setelah kita lulus ya, kita analogikan ketika kita lulus kuliah, kita tuh merasakan rasa takut Bapak Ibu, di mana kita biasanya kalau kuliah dapat uang dari orang tua kita, terus habis itu kita harus keluar, maksudnya kita udah wisuda, keluar dari kampus untuk menjadi orang, bukan menjadi orang, maksudnya kita tetap jadi orang, tapi kadang orang dibilang kalau lu belum dapat uang berarti lu belum jadi orang gitu, itu perspektif ya. Cuman di sisi lain menjadi orang yang dewasa, di mana kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sebenarnya ketika kita keluar dari kampus, kita termotivasi itu bahwa sebenarnya kita hidup tuh tanpa uang nih. Jadi bagaimana cara kita dapat uang ya kita bekerja. Jadi di sini saya akan jelaskan orang tuh pertama habis kuliah atau habis dari lulus SMK gitu ya, mereka harus mencari pekerjaan dengan rasa bahwa sebenarnya gue takut kalau atau saya takut kalau misalnya nanti kalau saya hidup nggak dapat kebutuhan bagaimana gitu. Nah caranya adalah mereka bekerja. Jadi dari rasa ketakutan mereka menemukan rasa untuk mau bekerja karena asalnya dari rasa takut sebenarnya. Nah makanya saya bilang dari fear dulu. Oke, nah ketika dia bekerja, dia fokus, dia mendapatkan sesuatu gaji yang insentif dan bagus, dan dia diangkat pekerjaan, maksudnya diangkatlah jabatannya, dia sudah melakukan work hard, kerja yang baik, nah hasilnya dia dapat penghasilan Bapak Ibu, nah ini penghasilannya, ya. Nah, dari yang perasaannya tadi takut, sekarang berubah jadi nyaman, jadi damai gitu hatinya.
Lalu abis itu dia terus fokus, dia bekerja dengan giat, endingnya dia dapat uang, malah dia jadi lupa. Lupa karena apa? Karena sebenarnya kalau banyak uang atau ibarat kata sesuai kebutuhan, sesuai keinginan malahan. Kebutuhan sih biasanya standar aja ya. Tapi kalau keinginan yang begitu banyak, kita tuh melakukan ada yang namanya hasrat. Hasrat mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang indah, seperti handphone baru, kendaraan baru, dan lain-lainnya. Jadi, kalau di sini sebenarnya semakin kamu pendapatannya tinggi, maka semakin juga kamu punya biaya kehidupan juga tinggi, gitu. Jadi, terkadang biaya kehidupan tuh dibelah jadi dua juga, Bapak Ibu. Ada keinginan, ada kebutuhan, gitu. Dan kalau misalnya keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya, itu mengakibatkan bebannya atau bebannya lebih tinggi dari nanti pendapatannya, walaupun pendapatannya di adjustment, misalnya ganti pekerjaan, naik gajinya, tetap aja kalau keinginannya lebih besar daripada kebutuhan, malah jadi sebenarnya malah ngikut, misalnya pendapatannya dulu 11 juta, terus bebannya 10 juta, padahal kebutuhannya hanya 5 juta, berarti 5 jutanya lagi itu keinginannya, itu disebut hasrat. Makanya orang akan greedy, di situ orang merasa nggak puas. Jadi ini kita belajar bagaimana psikologi trading atau psikologi orang untuk ketika pendapatan naik, bagaimana caranya dia tetap bertahan pada kebutuhannya. Walaupun memang ada, terlepas kita manusia pasti ada keinginan, cuman bagaimana memanage itu yang paling penting dari sini. Oke, nah sekarang saya lanjut lagi ya untuk slide selanjutnya. Nah, retrace ya, tadi Bapak Ibu lihat ada retrace ya di bawah, di tengah ya. Apa sih retrace? Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat secara teori, retrace adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan seseorang yang belum bebas keuangan atau financial freedom-nya belum ada. Contoh nih, kita harus bangun pagi, berangkat kerja, mendapatkan gaji, bayar cicilan, beli ini itu untuk gaya hidup kita. Di akhir bulan sudah nggak ada tabungan dan akhirnya berutang. Wah, seperti puisi ya. Jadi dari sini pun sebenarnya kalau kita perhatikan, disinilah area retrace namanya, di mana kita melakukannya sesuai kebiasaan kita yang sudah tahun-menahun, di mana yang tadi saya bilang, orang udah dapat pekerjaan, dia pasti akan ningkatin keinginannya, kebutuhannya juga seperti itu, dan akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kebutuhannya kita juga akan terbatas kalau misalnya ternyata pendapatan kita nggak dapat. Contoh kalau kita pensiun seperti itu. Nah, pertanyaan yang direnungkan, apakah Anda masih hidup dalam jebakan rat race terus-menerus? Itu pertanyaannya. Lalu, berapa lama lagi Anda masih dijebak hal yang sama? Itu juga pertanyaan kedua. Jadi sebenarnya ini harus direnungkan adalah bagaimana kita tahu bertransformasi yang tadi awalnya kita punya perspektif di area miskin, perspektif orang miskin, sekarang kita belajar bagaimana perspektif orang kaya. Jadi itu poinnya Bapak Ibu, yang perlu direnungkan seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, fakta membuktikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan mempunyai keterbatasan. Mungkin pada saat ini ada Bapak Ibu yang sudah lagi bekerja di tempat orang, atau mungkin Bapak Ibu ada yang bisnis online ya, atau yang lagi yang lagi hit sekarang bisnis online jualan makanan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bekerja, Indonesia tuh mempunyai batas pekerjaan sampai usia 55 tahun. Which is kalau misalnya di 55 tahun, 56 tahun itu sebenarnya fase di mana kita nggak dapat uang kalau setelah nanti pensiun. Asumsinya kalau kita perusahaan swasta, mungkin dapat uang uang pensiunan ya, mungkin dapat. Tapi apakah uang pensiunan itu bisa bertahan sampai kita, kalau dikasih Tuhan dapat dikasih 80 tahun, 90 tahun, misalnya kita umur panjang sampai 80 tahun, 90 tahun, apakah itu masih bisa uangnya? Itu jadi pertanyaan loh. Karena belakangan ini kalau saya pernah ketemu orang yang pensiun, itu merasakan ketika 54 tahun, 55 tahun, dia baru merasakan bahwa, oh iya, saya sudah tidak ada pekerjaan lagi nanti suatu saat. Bagaimana caranya melihat investasi? Jadi mereka udah telat gitu. Jadi dari umur produktif mungkin 25 sampai 34 tahun ya. Di teori sih mengatakan seperti itu. Cuman saya rasa bisa jadi 40 tahun ada masih produktif. Mereka tidak menggunakan yang namanya investasi gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang ada saya banyak temu teman-teman, saya juga banyak temu orang yang para pensiunan yang habis itu bingung setelah pekerjaan tuh akhirnya bingung mau kemana gitu. Ini yang jadi alasan sebenarnya investasi itu sebenarnya sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Di mana kebutuhannya Bapak Ibu ini untuk setelah after Bapak Ibu nanti bekerja.
di pensiun di Indonesia tuh 55 tahun. Taruhlah Bapak Ibu umur panjang sampai 80 tahun. Nah, berarti kan masih ada sisa 25 tahun lagi ya. Ya kan? Kalau nggak salah ya, 25 tahun lagi itu bagaimana pendapatannya kalau Bapak Ibu udah pensiun? Ya, itu jadi pertanyaan. Masa minta sama anak kalau misalnya anak, ya kadang kan anak juga butuh buat duitnya dia juga gitu loh. Kadang juga dia nggak mungkin lah kasih banyak-banyak juga. Itu juga kalau saya perhatiin, saya pernah ngeriset juga orang tua kaya juga, anak-anaknya juga kali mungkin 2 bulan sekali ngasih uang. Karena kebutuhannya juga gitu loh. Jadi ini faktanya gitu. Nah, terus yang ketiga, asumsi kita sudah tidak bekerja, bagaimana pendapat kita ke depannya? Syukur-syukur kalau pensiun ya. Apalagi kalau era sekarang kan banyak pengangguran di mana-mana. Ini juga jadi dampak juga ya. Di mana challenge-nya kita tuh bagaimana caranya ketika kita sudah tidak bekerja, apapun itu pensiun atau belum dapat pekerjaan, bagaimana cara kita bisa mendapatkan pendapatan di sisi lain. Nah, terus makanya di sini disarankan, makanya sejak dini diperlukan untuk investasi supaya ketika kita sudah tidak bekerja masih ada dana untuk memenuhi kebutuhan kita. Inilah yang dikerjakan oleh para orang kaya, Bapak Ibu. Jadi inilah fakta yang kita temukan di lapangan ketika orang kaya itu kenapa tambah kaya ya karena begini, walaupun orang kaya sebenarnya udah pensiun, udah apa, karena mereka sudah menanamkan investasi itu pada era dia produktif gitu, kayak saya umur 30 tahun kayak gitu. Terus ada teman-teman saya di kantor ini juga umur 25 tahun. Jadi mereka sudah melakukan di area di mana umur itu sebagai masa mereka untuk sejak dini menginvestasikan seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini ada namanya cash flow quadrant, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini fokus kepada SBI-nya aja dulu ya. Oke, ini SBI. Saya yakin Bapak Ibu pasti yang bapak-bapak khususnya pasti Bapak Ibu melihat ini seperti saya kenal namanya Raisa, Bapak Ibu ya. Jadi pasti pas Bapak Ibu melihat mana tiba-tiba pasti fokusnya rata-rata saya perhatiin orang area ke sini gitu. Ini bercanda ya Bapak Ibu ya biar kita enjoy aja. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya cash flow quadrant ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya ada beberapa area. Yang pertama employee itu kayak siapa contohnya? Itu kayak saya bekerja. Saya bekerja itu itu pekerjaan saya Bapak Ibu, employee. Jadi kalau employee biasa orang bilang, oh saya udah kerja di Semen Gresik atau saya bekerja di bank atau di mana. Itu sebenarnya dengan kebanggaan, itu sebenarnya bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan bosnya dia. Ya, jadi kalau orang bekerja itu sebenarnya cuma sewa jasanya kita. Jadi kalau kita bekerja nih, misalnya saya di bidang analis ya, di CGS, ya udah saya menyewakan diri saya untuk saya bekerja. Lalu, padahal itu pekerjaan bukan punya saya, punya bos saya bantu. Oke, ya, jadi pekerjaan itu punya bos saya, milik yang bos saya bantu. Nah, ketika saya bantu, saya dapat uang. That's it, sampai situ aja. Nah, itu employee. Jadi perbedaannya sangat berbeda, employee. Nah, sedangkan kalau self-employed, itu pekerjaannya milik dia. Cuma dia yang bisa. Contoh, saya sebagai pelatih, misalnya saya pelatihnya Arsenal. Saya pelatih sebagai Arsenal, saya lihat formasi yang saya lakukan itu sebenarnya saya butuh penyerang ya. Misalnya butuh penyerang yang hebat ya. Saya beli pemain Cristiano Ronaldo di Juventus dengan harga mungkin bisa mahal ya. Saya beli karena dia masih top 5 player. Jadi saya beli Cristiano Ronaldo, saya buy dia, lalu akhirnya Cristiano masuk ke Arsenal dan bergabung. Nah, terus saya bertanya gini, kalau yang bisa untuk cetak gol kan si Cristiano Ronaldo, berarti dia benar-benar fokus menyerang. Nah, kalau saya logikakan gini, saya butuh penyerang, saya ternyata beli pemain namanya Gianluigi Buffon. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, Gianluigi Buffon itu apa, penjaga gawang. Bisa bayangin nggak? Padahal saya butuh penyerang, tapi yang saya beli Buffon. Apa nyambungnya gitu kan? Nggak ada nyambungnya kan seperti itu. Cuman yang bisa kan cuma siapa? Si Cristiano Ronaldo. Mungkin ada beberapa lagi penyerang ya, kayak misalnya Anthony Griezmann, Mbappe, dan sebagainya banyak. Cuman saya lebih suka Cristiano Ronaldo. Mungkin Messi juga kayak gitu. Tapi saya nggak mungkin bawa Buffon itu jadi penyerang, gitu. Nah, karena apa? Karena Buffon itu penjaga gawang. Which is dia jagonya penjaga gawang. Dia bisanya hanya menjaga gawang. Seperti itu. Dia tidak bisa untuk menyerang. Seperti itu. Mungkin kalau disuruh pelatih suruh nyerang. Tapi gawangnya nggak dijaga, akhirnya bisa jebol. Seperti itu. Nah, itu yang bisa adalah orang-orang yang
mempunyai kekuatan khusus di bidangnya atau kekuatan yang dia bisa lakukan. Kayak tadi contoh Cristiano Ronaldo fokus di penyerang. Jadi hanya Cristiano Ronaldo saja lah yang bisa bisa bekerja di situ, area situ. Itu disebut self-employed. Satu lagi misalnya saya ambil contoh lagi, misalnya yaitu salah satunya Raisa ya. Raisa penyanyi. Saya mau suaranya tuh yang pop, yang khusus misalnya kayak gitu. Ya yang bisa Raisa gitu. Mungkin ada beberapa lagi penyanyi. Cuman yang lebih khas, suara lebih khas, misalnya saya ambil Raisa, itu salah satu self-employed. Jadi penyanyi itu disebut self-employed. Terus tukang kelontong, ya. Jadi ada orang punya perspektif gini nih. Saya terkadang ketemu di lapangan ya, itu kalau orang yang punya jualan kelontong ini sekarang banyak banget nih kelontong. Saya dekat-dekat kadang-kadang di Alfamart, Indomart saya ngelihat gitu toko-toko kelontong yang baru buka. Nah, toko kelontong itu menurut saya banyak orang bilang itu bisnis. Tapi saya bilang tidak. Itu disebut self-employed. Kenapa? Karena gini, lihat dulu kondisinya. Kalau tukang kelontong itu yang jualan-jualan banyak macam ya, beras dan sebagainya, itu kalau yang jaga satu orang, ya, yang jaga satu orang itu disebut self-employed. Kenapa? Karena mereka tidak punya sistem. Berbeda sama bisnis. Ya, ini saya akan gabungkan lagi bisnis. Jadi kalau self-employed itu adalah gini, kalau tukang kelontongnya sakit, bisa jualan nggak? Enggak. Kalau tukang kelontongnya lagi arisan, lagi pergi, bisa jualan? Enggak. Karena yang jaga cuma dia gitu. Nah itu disebut self-employed. Berbeda sama bisnis. Makanya saya bilang, kita harus lihat sistemnya dulu. Bisnis itu lebih bersistem. Di mana Bill Gates kalau lagi tidur dapat duit, Bapak Ibu percaya apa enggak? Pasti banyak yang percaya. Saya yakin banyak yang percaya. Sedangkan toko kelontong tidur aja nggak dapat duit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat tidur, dia nggak buka, dia nggak open gitu, dia nggak open itunya jualannya. Cuman kalau Bill Gates dia tidur dapat duit, itu perbedaannya. Saya mau ambil contoh, kalau sekarang pagi atau sekarang siang, Amerika malam nggak? Malam, sedang lagi tidur dia. Nah, ketika dia lagi tidur, kita pakai Microsoft nih. Ada yang beli Microsoft di Asia dan sebagainya. Akhirnya dengan kita beli, dia dapat duit nggak? Dapat. Karena dia lagi tidur. Nah, itulah perbedaannya antara big business dengan self-employed. Ya. Nah, sekarang ada perspektif investor. Apa sih investor? Nah, investor yang ini yang kita akan pelajari, Bapak Ibu. Jadi, area ini ya disebutnya adalah active income. Area ini disebutnya passive income. Jadi poinnya itu aja. Active income apa sih, Pak? Active income itu saya hidup mencari uang. Kalau passive income, saya dicari uang. Gitu. Atau uang yang mencari saya. Perbedaan sangat berbeda. Nah, sekarang kita belajar yang ini. Passive income dengan fokus ke mindset-nya dulu gitu. Oke? Ya, sekarang saya lanjut lagi ya. Nah, ini cerita dari Warren Buffett yang tadi orang tua ini Bapak Ibu ya. WB ini orang tua ini. Ya. Nah, ini ceritanya kalau dia ini faktanya adalah pengusaha, investor, dan dermawan Amerika yang merupakan ketua dari CEO Berkshire Hathaway. Ya dianggap salah satu investor yang sukses di dunia, memiliki kekayaan bersih 88,9 miliar US dollar pada Desember 2019 dan membuat menjadi terkaya keempat di dunia. Gitu. Dan orang terkaya itu bisa berubah-ubah ya, kadang bisa satu, bisa dua kayak Bezos, kadang bisa di satu, kadang bisa di dua. Jadi Bill Gates kadang bisa di dua, bisa di satu. Jadi ini sesuai dari di bulan Desember aja saya lihat ya. Jadi di sini fakta membuktikan bahwa dari sepeda bisa jadi mobil gitu ya. Oke. Nah, contoh lagi. Sekarang ada basic investment mindset ya. Yang pertama adalah, ini ada beberapa nih teori-teori aja Bapak Ibu. Investor yang memilih untuk memberikan modal dikelola pihak lain, contohnya membeli reksadana. Kemungkinan hasil yang didapat belum tentu maksimal dan investor seringkali tidak mengetahui dananya yang diinvestasi kemana. Ini tipe orang yang sebenarnya oke, saya percaya saya akan berinvestasi, cuman nanti saya nggak mikirin investasi kayak gimana, saya suruh orang untuk yang memanage. Nah ini orang tipe yang kayak gini. Ini tipe yang pertama, 4 basic ya. Terus yang kedua, investor yang nggak mau belajar sama sekali untuk berinvestasi, jadi banyak duit tapi dia nggak mau belajar gitu. Nah ini biasanya orang yang nggak percaya diri dan terkadang berpikir sulit untuk belajar hal baru ya, atau hal yang didapat tidak sebanding dengan usahanya. Jadi ini investor yang ibarat kata gaya doang investor gitu. Cuman kalau misal mau belajar Pak beli ini, beli aja dah saya nggak ngerti. Nah itu
Padahal itu duitnya dia loh, hati-hati juga. Padahal dia dapat duit, ternyata dia dapat duit yang dia investasikan, cuman ketika berinvestasi dia menyalahgunakan, jadi kan sayang ya sebenarnya kalau kayak gitu. Ini kan kasih orang aja gitu kan, kasih ke saya gitu kan, enak. Jadi saya ngerti, saya berinvestasikan seperti itu ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga nih, investor yang berpikir mereka belum punya cukup uang. Iya, terkadang, aduh Pak, gimana Pak ya, saya mau investasi tapi nggak punya duit. Nah, kalau Bapak Ibu punya mindset investor orang kaya, Bapak Ibu sebenarnya sudah apa ya, sudah melakukan yang dimana perenungan bahwa Bapak Ibu pengen, cuman nggak ada ininya, infrastrukturnya, uang termasuk. Nggak masalah, Bapak Ibu bisa menabung step by step dulu gitu. Dan kebetulan di saham itu sebenarnya Bapak Ibu bisa membeli saham itu dalam keadaan bisa 200.000, 300.000, so murah banget gitu, dengan kategori saham-saham yang sebenarnya sesuai dengan harganya. Nanti kita akan jelaskan juga ya kalau ada ininya, slide-nya. Terus yang keempat, investor yang sedang belajar dan telah belajar untuk berinvestasi. Nah, sadar akan mitos dalam berinvestasi. A, hanya expert yang dapat berinvestasi. B, kita tidak bisa mengalahkan market. Nah, ini teori yang dimana sebenarnya kita banyak belajar tuh malah kita bisa untuk pede, percaya diri untuk berinvestasi. Jadi ini 4 basic investment mindset. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih. Mau pilih 1, 2, 3, atau 4, nah itu terserah dari Bapak Ibu semua. Saya lanjut lagi ya. Nah, saya think like an owner. Nah, ini yang dilakukan oleh Warren Buffett. Ketika kita investasi di saham tujuan kita, jual secepatnya dan profit. Nah, dalam beberapa kasus bisa jadi kita jual terlalu cepat karena berspekulasi market akan koreksi dan nilainya investasi kita akan jatuh. Jadi, terkadang kalau di pasar itu kita akan perhatikan orang-orang yang sebenarnya dia mau beli investasi, dia mau beli saham A, tapi ketika dia beli saham A, ternyata turun, akhirnya dia jual. Jadi pas dia tuh sahamnya turun, dia jual, habis itu pas dia jual sahamnya naik. Nah, itu amsyong. Jadi kenapa bisa begitu? Karena gini, yang pertama adalah kita terkadang tidak bisa atau kita tidak mau, kita rugi sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kejadiannya ketika kita takut rugi, malah kita rugi. Namun ketika kita berani untuk take action, karena kita memikirkan fundamental, karena investor ini kan harus melihat fundamental si perusahaan. Perusahaan masih value investing ke depan nggak? Masih oke nggak? Kalau masih dia sahamnya turun, kalau kita percaya dia bakal naik juga di ke depannya, saya rasa sih itu bisa di hold. Walaupun dia turun, malahan bisa diinjek. Cuman ini bakal kita akan bahas itu kalau misalnya dari psychology trading. Nah, ada materinya Bapak Ibu, tenang aja. Tapi saat ini saya nggak kasih materinya karena materi itu buat nasabah seperti itu. Nah, terus habis itu, jika benar, bagaimana orang paling kaya dunia menghasilkan uang? Beberapa kali Bill Gates menjual Microsoft 0 times. Jadi si Bill Gates sendiri pun juga nggak pernah untuk jual sahamnya gitu, Microsoft ya. Fokus owner bukan di harga, tapi bagaimana menaikkan earning ya, pendapatan year on year ya, itu atau laba ya. Nah, earning naik, maka harga akan naik. Maka harga akan ikut naik, maaf maksud saya. Jadi kalau kita perhatiin sebenarnya kalau kita beli saham, kita harus lihat dari sisi kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, saya cuma sedikit aja, kualitatif itu adalah dari kualitas barangnya ada nggak, terus dari kuantitatif tuh angkanya di laporan keuangan. Kita ada materinya namanya fundamental, tapi karena waktu terbatas, jadi dan itu cuma buat nasabah aja sih Bapak Ibu. Jadi karena waktu terbatas, saya mungkin kasih sedikitnya aja bahwa sebenarnya kita membeli saham itu harus dilihat dari sisi fundamentalnya juga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semakin dia earning-nya bagus, malah sahamnya semakin meningkat seperti itu. Nanti kita bahas deh kalau misalnya lebih lanjutnya bagaimana. Cuman itu buat nasabah sih Bapak Ibu. Cuman saya cuma ngambil sedikit aja, poinnya itu aja. Jadi ketika kita berinvestasi kita harus tahu sektornya, laporan keuangannya bagaimana, sentimennya bagaimana, laporannya bagus apa enggak. Nah itu lihatnya dari laporan keuangan. Dan itu ada di Bursa Efek Indonesia juga, laporan keuangannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, make volatility your friend. Nah, ini ada contoh aja sih, misalnya kayak Anto bekerja sebagai konsultan bisnis dan memiliki kantor di sebuah ruko ya. Penghasilan per tahun 240 juta, per bulan dapat 20 juta. Nah, harga ruko akan turun 50% bulan ke depan jual. Nah, ini dia pertanyaan nih. Kalau volatilitasnya ya, apalagi kalau sekarang di masa sekarang harga pada turun ya. Karena permintaan kan rendah ya, jadi orang-orang yang menawarkan juga dia bakal turunin sih. Nah, itu bagaimana tuh konsultasinya seperti itu. Nah, owner mindset, fokus ke menghasilkan laba dari jasa konsultasi, bukan dari naik turunnya harga ruko. Jadi Anto fokus kepada menghasilkan laba dari jasa konsultasi, bukan dari naik turunnya harga ruko.
Jika kita investasi saham dengan owner mindset, bukan fokus ke fluktuasi harga, tapi fokus kepada laba perusahaan yang kita investasikan. Nah, inilah yang terjadi ketika pasar lagi volatilitas, termasuk sekarang harga sahamnya misalnya IHSG lagi volatilitas. Jadi sebenarnya nggak usah takut-takut kalau misalnya kita tahu perusahaannya bagus kayak gitu. Nah, ini tips to develop an investor mindset. Buat action plan ya. Ini caranya gimana? Action plan. Yang pertama, Bapak Ibu hadir di pastinya CGS CMB Sekuritas itu udah bagus. Oke. Nah, ketika udah tahu, Bapak Ibu cari misalnya lewat Google bagaimana caranya, lihat misalnya nih saham, ini obligasi, ini returnnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu bisa cari sendiri gitu kan. Nah, yang kedua, bangun keinginan untuk berhasil. Jadi, aduh saya penasaran juga nih, saya mungkin suatu saat akan pensiun, misalnya 10 tahun lagi, kenapa enggak coba, kayak gitu loh. Nah, terus yang ketiga, perlu support dari lingkungan sekitar, kayak trainers, coaches, dan konsultansi ya. Kalau di sini sih, di CGS ada risetnya, ada brokernya juga nanti bisa dikasih tahu bagaimana. Terus yang keempat, dapat menerima kekalahan. Jadi misalnya kalau trading nih ya, kalau trading biasanya dia loss, dia cut loss misalnya, terus ya udah rugi kan dia, cuman dia bisa menerima kekalahan itu gitu. Itu bisa dipelajari nanti di psikologi trading. Terus yang kelima, take action ya. No excuse ya, start to invest now. Jadi itulah yang terjadi tips untuk mendevelop investor mindset seperti itu. Oke, nah terus bagaimana untuk memulai investasi? Ya, di sini ada beberapa ya produk ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus saham aja gitu. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu pernah bekerja di properti, atau Bapak Ibu mungkin bisnis properti, nggak apa-apa, itu kembangin aja Bapak Ibu. Jadi nggak harus di saham juga gitu kan, cuman dari sini memang return paling besar itu di saham. Nah, kalau kita perhatiin orang-orang bagaimana dia berinvestasi, kadang tuh mereka juga harus memanage uangnya juga gitu, di mana masuk ke gold, deposit 37%, properti 30%, mutual fund 22%, dan stok 17%. Jadi ini sebenarnya relatif ya, hukum ini relatif ya. Jadi saya lihat bahwa sebenarnya hukum ini relatif. Misalnya kalau Bapak Ibu punya duit 50 juta nih, ternyata Bapak Ibu misalnya gini, 45 juta Bapak Ibu pakai tinggal 5 juta. Ya udah 5 juta mau investasikan nggak apa-apa. Masuk ke saham, masuk ke properti, mungkin bukan properti mungkin agak gede ya. Saham, mutual fund kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan juga gitu. Jadi lebih cenderung bagaimana caranya Bapak Ibu untuk berani dulu berinvestasi. Kenapa? Karena saya tadi bilang, ketika Bapak Ibu selesai bekerja, Bapak Ibu belum tentu dapat uang gitu. Jadi kita menjaga untuk kedepannya gitu, seperti itu. Bagaimana cara kalau saya udah lulus udah keluar dari pekerjaan 55 tahun, saya gimana ya kalau dikasih umur panjang 90 tahun, saya bagaimana bisa kedepannya baik gitu loh. Saya masih bisa dapat pendapatan dari situ. Poinnya cuma di situ aja Bapak Ibu sebenarnya. Oke. Ya, saya clear aja ya. Lanjut. Nah, ini ada investment by age ya. Jadi ini ada, mungkin Bapak Ibu di area mana, silakan ya Bapak Ibu bisa lihat dulu ya. Pada usia ini di umur 20 sampai 30 tahun, pada usia ini kebutuhan yang paling mendominasi dan menelan biaya yakni seperti kebutuhan untuk menikah dan tempat tinggal. Alokasi investasinya disarankan lebih besar ya, menyisihkan dana investasi sebesar 60-70% dari total penghasilan per bulan. Jadi ini yang umur 20-30. Lalu juga usia 30 sampai 40 tahun, Anda mulai memikirkan biaya kebutuhan anak, mulai biaya persalinan, asuransi kesehatan anak, asuransi kesehatan anak, biaya pendidikan, alokasinya ditempatkan sebesar 30 sampai 50% ya. Jadi kalau umur segini disarankan sebaiknya 30 atau 50% aja dari pendapatan yang Bapak Ibu dapat diinvestasikannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pendapatan misalnya setiap bulan dari kantor 20 juta ya 30% dari 20 juta aja kayak gitu. Terus usia 40 sampai 50 tahun nih, mulai mengalami masa-masa jenuh bekerja dan ingin membangun usaha sendiri. Berarti muncul lagi kebutuhan modal usaha. Alokasikan investasi Anda hanya tinggal menyempurnakan aset aja. Nah, Anda bisa sisihkan 20 sampai dengan 30%. Jadi lebih rendah nih, semakin umurnya panjang investasi lebih rendah juga gitu, supaya hati-hati juga kan. Nah, usia 50 tahun, Anda tengah memasuki masa-masa pensiun. Kebutuhan yang diperlukan adalah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Alokasi investasinya bisa dilakukan 10 sampai 20%. Jadi ini investment by age ya. Jadi kita ada lihat perspektif dari umur ya.
Oke, lanjut. Nah, ini ada small saving up to big money ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat aja nih, ini kan salah satu rekomendasi dari Ivan Jaya, Head of Wealth Bank Commonwealth ya. Jadi kira-kira kebutuhan keluarga tuh 51% gitu, tabungan 10. Jadi kalau saran saya sebenarnya gini ya, Bapak Ibu kalau mau mulai investasi saham, Bapak Ibu catat aja kira-kira pendapatannya Bapak Ibu cukup nggak. Kalau Bapak Ibu nggak bisa untuk investasi saham, jangan ngutang. Ibarat kata udah nggak apa-apa, nggak usah ikut saham gitu. Maksudnya nggak usah beli. Maksudnya saya tidak menyarankan gini ya. Investasi saham itu sebenarnya kan jangka panjang. Mungkin ada jangka pendek juga, misalnya kurang dari 1 tahun. Cuman saya menyarankan gini, kalau Bapak Ibu mau investasi saham, saya sarankan Bapak Ibu adalah uang yang nganggur. Jangan uang yang nggak nganggur. Kalau nggak nganggur, ibarat kata itu buat kebutuhan, itu agak susah juga sih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa nih, dihitung aja misalnya kebutuhan pendapatan berapa, nah dicek ternyata masih ada uang nganggur nih, nggak kepake buat kedepannya, misalnya buat pensiun misalnya atau buat apa, itu bisa diinvestasikan sahamnya kayak gitu. Jadi saya nggak nyarankan saham kan returnnya tinggi, ya memang secara fakta, tapi saya ngutang aja di bank, jangan itu saya nggak rekomend sih, karena di situ Bapak Ibu akan terpengaruh sama psikologi tradingnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bakal marah, itu semua ada tuh pelajarannya di kita gitu, ada. Cuman saya kalau bagi pemula, bagi yang baru-baru ini saya sarankan kalau Bapak Ibu punya dana berlebihan, Bapak Ibu bisa investasikan. Tapi kalau tidak, jangan dulu, nggak apa-apa, it's okay ya. Nah, saya mau ambil contoh analogi gini Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh analoginya begini. Yang pertama adalah Bapak Ibu pernah nggak ketemu jalan nih, lagi di jalan. Nah, Bapak Ibu ketemu 100 koin 100 koin. Pernah dong, pasti. Nah, pada saat itu Bapak Ibu ambil nggak? Saya rasa banyak pertanyaan ini saya tawarkan kepada orang-orang yang investor baru. Mereka nggak ngambil. Padahal cuma 100 poin. Nilainya cuma 100 poin. 100 koin ya, 100 koin. Ya kan? Jadi itu saya tanyakan lagi, bagaimana Bapak Ibu ketika lagi jalan, Bapak Ibu menemukan 100.000 yang dalam bentuk lembaran. Menurut Bapak Ibu ambil nggak? Rata-rata semua jawab ambil. Mungkin ada yang enggak, karena takut dosa. Ada, saya pernah nemuin. Tapi rata-rata semua ambil. Jadi saya pikir, apa bedanya 100.000 sama 100 koin kan? Bedanya cuma dinilai. Benar nggak sih? Ya. Nah, sebenarnya saya berharap Bapak Ibu sebenarnya punya duit yang kayak 100 koin ini. Ibarat kata, nggak kepake duitnya. Itulah analoginya. Jadi saya menyarankan analoginya adalah 100 koin ini sebenarnya uang yang gak kepake. Misalnya contoh, saya ketemu investor, saya tanyakan, Pak, saya dengan metode itu, terus dia bilang, saya ada dana nganggur. Yang ibarat kata kalau Bapak lihat di jalan itu nggak ngambil, ibarat kata kalau kayak sama kayak 100 koin kan, 100 koin itu kan kalau Bapak jalan, Bapak Ibu lihat di jalan nggak ngambil kan. Nah sama, duit tuh kayak gitu. Nah, saya tanyakan, ada nggak duit yang 100 koin itu ada? Berapa Pak? 500 juta. Jadi kadang beda-beda. 500 juta itu buat si orang kaya ini nggak berlaku, makanya diinvestasikan aja. Jadi, tapi ada juga saya temukan, ada Pak, cuma 1 juta. Itu juga nggak, saya yakin sih saya nggak masalah, karena dia punya perspektif 100 koin itu kayak ibarat kata 500 juta itu kayak 100 koin itu, jadi udahlah nggak diambil juga nggak apa-apa. Karena menurut dia 500 juta itu nggak bernilai, mungkin ya, karena orang kaya gitu ya. Tapi bagi orang mungkin yang nggak bisa kayak begitu, ada yang dia pikir, udah Pak, saya cuma ikhlas 100.000, ya nggak masalah, pokoknya investasikan uang tersebut kepada masa depan Anda, kayak gitu. Nah ini salah satu analogi ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merenungkan juga gitu, kalau mau investasi saham, saya sarankan uang yang nganggur kayak 100 koin gitu, ya, kayak gitu aja. Lanjut ya. Nah, ini bagaimana how rich Warren Buffett at your age ya. Jadi ini adalah caranya bagaimana dia melakukannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca aja sih, Warren Buffett usia 20 tahun, the first 100K ya, US dollar, terus tiba-tiba di 30 tahun. Nah, ini secara age-nya ya. Kayak gitu ya. Ini ada di Google kok, atau nanti source-nya bisa di gobankingrates.com ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini juga Warren Buffett Empire ya. Jadi ini kalau kita perhatiin portofolionya ya di visualcapital.com, Bapak Ibu bisa cek juga dia punya dana di mana-mana aja gitu. Ada Bank of America 20 bio atau 20 miliar US dollar, ada Kraft Heinz ya. Terus Apple juga dia punya tuh. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek aja nih ya. Ini ada kok di media manapun juga ada ya. Nah, terus ini study case ya. Jadi ini ada study case, Bapak Ibu bisa lihat, Anto berumur 31 tahun, penghasilan 15 juta per bulan.
sudah berkeluarga ya, antum mulai investasi 30% tiap bulan, yaitu 4,5 juta sejak awal Januari 2017. Alokasi investasi atau per bulan yaitu tabungan 1 juta, saham BRI 3,5 juta. Ya. Nah, berapa hasil investasi Pak Anto di akhir tahun 2019? Asumsinya adalah hasil investasi tidak pernah diambil dan terus diinvestasikan. Nah, kira-kira ini hasil segini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek hasil investasinya adalah seperti berikut. Ya, kalau investasi tabungan dia returnnya cuma 3 tahun itu 1,87%. Ya, saya coba cek dulu di sini ya. BRI. Oke, dia returnnya 3 tahun itu 1,87%. Nah, sedangkan investasi di saham itu dia dapat keuntungan 32%, itu sebesar 166.428.170. Ya, returnnya 32%. Asumsinya jika menabung di saham BRI sebanyak 3,5 juta per bulan setiap awal tahun. Nah, sekarang BBRI itu harganya sahamnya itu 3.160 ya Bapak Ibu ya. Jadi dan kalau diperhatikan emang sebenarnya agak make sense juga. Kenapa? Karena chartnya juga tinggi ya. Jadi itu bisa dilihat dari returnnya cukup signifikan juga ya. Nah, oke, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita ke tanya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung stop. Bentar ya. Ini cara stopnya gimana ya? Saya lupa. Oh iya. Oke, chat di mana chat ya? Saya di mana tuh chat? Oh, di bawah ya. Ya. Oke, ada Bapak Ibu mau nanya nggak nih? Oh, yang di atas ya udah ada ya. Bagaimana tips-tips agar konsisten dalam menabung saham? Jika nih ya, Bapak Ivan Utama. Bagaimana tips-tips agar konsisten dalam menabung saham jika suatu saat kita mengalami kesulitan finansial dan ada keinginan untuk menjual saham yang sebelumnya sudah ditabung? Oke, bagaimana tips-tips agar konsisten? Oke, berarti persisten ya. Bagaimana melakukan manajemen keuangan yang baik? Apa yang dimaksud dengan generasi sandwich? Oke, nih saya jelasin dulu ya satu-satu. Tips-tipsnya pertama, sebenarnya nggak ada terlalu tips ya Bapak Ibu. Kalau saya, intinya gini, jangan sampai uang yang Anda investasikan itu uang hot, uang yang perlu kebutuhan. Jangan deh. Karena saya pernah melihat investor yang dia melakukan itu, akhirnya ketika saham ini kan namanya saham kita nggak tahu ya. Dia saham naik nih, dia beli bawah. Dia beli saham naik. Terus habis itu pas di atas, ternyata dia nggak jual. Karena ada greedy. Ada ketamakan, oh pasti naik lagi, pasti naik. Nah itu ada tuh, psikologi trading kita bahas deh. Terus habis itu, bukannya malah naik, malah turun jeblok. Nah pas turun nggak berani cut loss, nyangkut. Besoknya dia harus bayar iuran sekolah. Nah itu kejadian, dia bingung tuh. Nah pas dia akhirnya udah biar di sekolah, akhirnya dia cut loss tuh. Karena apa? Karena duitnya sebenarnya buat uang sekolah. Nah pas dia cut loss, sahamnya naik Bapak Ibu. Nah itu jadi emosinya meningkat. Kenapa? Karena yang tadi, yang keuntungan di depan mata, nggak diambil, terus akhirnya yang diambil kerugian. Nah, dari sini kita belajar apa sih dari sini? Sebenarnya, jangan sampai uang yang Bapak Ibu investasikan, itu sebenarnya uang yang benar-benar dibutuhkan di jangka pendek. Jangan deh. Gitu. Soalnya kita nggak tahu pasar loh. Ibarat kata pasar lagi apa, nggak tahu juga. Gitu. Maksudnya nggak tahu gimana Pak? Ya kayak gini, misalnya kita udah prediksikan dia bakal naik, tapi ternyata ada sentimen A lagi. Ya kita ambil contoh ya, dulu saya punya rekomendasi saham atau saya prediksi IHSG di tahun waktu saya bekerja di 2018, saya prediksi tahun 2019. Saya ingat banget itu akan terjadi pertumbuhan yang melambat, tapi nggak melambat-lambat banget gitu, cuma berapa persen. Tapi dari situ saya pikir IHSG masih oke di 6 ribuan. Ternyata tahu nggak terjadi apa? Perang dagang Donald Trump sama Xi Jinping. Nah itu kan di luar prediksinya para analis. Kenapa? Karena di materi yang kita tulis, kita kan kerjain proyeksi dari proyeksi 2019. Itu kan kita kerjain di Oktober, Pak Bu. Oktober 2018 kita kerjain, risetin sampai tahun 2019. Perang dagang itu udah mulai kecimbung itu di awal tahun. Jadi risetnya itu sudah terjadi, ibarat kata sudah kita lakukan baru terjadian. Nah itu kan nggak bisa diproyeksikan kayak gitu. Dan perang dagangnya pakai fase-fase 1 dan 2 gitu. Jadi kita ribet juga. Nah di situ kita ambil contoh.
bahwa sebenarnya pasar ini harus, bukan pasar ya, kalau kita berinvestasi, kita harus juga mengerti pasar maunya apa gitu. Ketika dia turun, bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau dia naik, bagaimana yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi saya pikir bahwa sebenarnya kalau saat ini memang konsisten untuk nabung saham ya, balik lagi, saya pikir Bapak Ibu cuma cari 1 atau 2 saham aja yang bagus, blue chip, misal BCA, BRI. Udah, kalau dia turun kita tabung. Dengan asumsi bahwa dia akan bagus kemudian hari ya. Ketika selesai corona ini saya rasa pertumbuhan akan naik ya. Nah, ketika naik kan harga saham naik. Nah, ketika udah sesuai target, Bapak Ibu bisa cut loss, bisa taking profit. Kalau cut loss mah rugi kan. Taking profit kenapa? Karena harga naik gitu, seperti itu. Terus bagaimana melakukan manajemen keuangan dengan yang baik ya. Nah, sebenarnya keuangan sih sebenarnya ada sih materinya, itu di psychology trading juga sih Bapak Ibu. Cuman saya mau kasih tahu di manajemen keuangan baik itu bagaimana yang pertama yang kita harus belajar, bagaimana kita harus ningkatin skill dari uang yang kita dapatkan. Jadi, nah tadi banyak banget cara-caranya. Di psychology trading kita bahas sih, psychology trading dan money management tuh ada di situ. Jadi saya mau ngambil contoh, misalnya gini, beli saham cuma 5. Di 5 saham ini fokus kepada 3, 2 hilangkan, 3. Dari 3 ini fokus kepada uang yang ibarat kata saham-saham yang bagus dan itu bisa ditabung 1. Terus yang kedua, fokus juga kepada trading jangka pendek. Jadi kita lihat saham-saham yang volatilitasnya tinggi, turun naik. Nah, itu bisa pakai dana untuk kita bisa berinvestasi secara jangka pendek. Seperti itu. Jadi banyak sih, saya mungkin sekelas aja ya, areanya di situ. Tapi ininya sketsa-sketsanya ada kayak gitu. Terus oke. Mbak, begini Pak Tuntas Karawoh Anjab ya. Begini, kalau di forex kan bisa ada margin call. Kalau di saham gimana ya nilai sahamnya terus turun? Setahu saya kalau saham nggak bisa diambil posisi dua sisi rasanya. Jadi bisa buy di bawah dan sell di atas. Oke, kalau di saham memang nggak ada Pak short sell. Jadi dia posisinya kalau udah di atas ya beda sama forex kayak gitu. Jadi kalau dia beda sama forex, jadi dia harus ada barangnya dan saham. Jadi kalau kita beli di atas, akhirnya sahamnya turun, itu rugi Pak. Udah pasti rugi. Nggak bisa kita ternyata kayak margin call atau short sell ya. Biasanya dulu tuh ada peraturannya, cuman dari Bursa Efek sendiri nggak izinin ya. Saya kurang tahu kenapa kayak gitu. Ya Ibu Regina Dewanti, siang saya sebagai kelompok usia 20-30 mau tanya pandangan dari pembicara, menikah dulu atau investasi dulu? Waduh, kebetulan saya belum menikah Ibu. Oke, gimana ya? Saya belum bisa jawab kayak gini. Satu perspektif sih ya. Aduh, ini pertanyaan susah ya, menurut saya. Aduh, hari ini saya pandangan ya. Dua-duanya penting sih, Bu. Ya, dua-duanya penting. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita tuh tahu kalau saatnya. Oke, saya mau ambil contoh. Kita realistis aja ya. Menikah di saat ini relevan nggak, Bapak Ibu? Mungkin relevan. 1, biaya murah. Resepsi berkurang kan? Benar ya? Nah, itu tuh. Jadi saya mau ambil pandangannya gitu ya, resepsinya murah. Jadi orang ya mungkin bisa lewat Zoom ya. Nah, itu peluang sebenarnya. Cuman balik lagi, menikah itu kan dari ya menikah itu kan dari 2 sisi ya. Maksudnya kalau dari pihak keluarga sana mau juga, ya itu oke. Cuman kalau dari sana tidak mau, ya sudah lebih baik ya investasi aja. Itu loh. Jadi inilah. Jadi yang menikah itu penting juga sih. Cuman ya itu tadi saya bilang. Ini 2 kepribadian ya yang sama berbeda, bagaimana caranya gitu. Visinya kemana gitu ya. Gitu aja sih Bu Rina. Tapi nambahin kan mungkin kalau menikah kan pasti sesuatu yang kita rencanakan kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba minggu depan saya mau nikah gitu kan, nggak mungkin. Jadi kan pasti kita akan rencana misalnya, oh saya mau nikah setahun atau 2 tahun lagi.
Nah, sampai saat itu mungkin kita bisa gunakan uangnya untuk investasi dulu, yang investasi yang tujuannya nanti untuk pernikahan tersebut ya. Bisa begitu mungkin ya, Mas Kevin? Ya, boleh. Seperti itu bisa sih, Mbak Tasya. Thank you ya, Mbak Tasya. Mungkin Mbak Tasya lebih berpengalaman ya. Kalau saya memang belum nikah. Benar kata Bapak Tuntas Kerawo Anjab ya. Ya emang saya jomblo, Pak. Bukan jomblo sih, single. Saya udah punya pasangan, cuman belum nikah aja. Terus di Ibu Ismawati Arif ya, di usia di atas 41 tahun. Tadi dikatakan bahwa 20-30%, apakah boleh di atas 30%? Boleh, Bu. Ya. Jadi sebenarnya gini loh, kita nggak berfokus kepada teori ya. Mungkin teori sebagai cakupan aja ya. Oh, ini segini-segini. Cuman balik lagi kalau tentang perspektif ya satu, terus tentang penguasaan diri, sama ketiga adalah uang yang nganggur. Itu paling penting sebenarnya. Jadi saya nggak bilang investasi harus ikutin itu, enggak gitu. Cuman saya tadi menyarankan uang yang diinvestasikan harus uang nganggur, kayak gitu. Ya, itu aja. Nikah resepsinya dipublikasi di Zoom, iya benar. Benar sekarang kayak gitu, Pak. Tanya, apa lagi nih? Tanya, ingin mencoba berinvestasi tapi kendala di jumlah top up awalnya di atas 1 juta. Seperti di Sekuritas CMB, top up awalnya 2 juta, meski di bawah 1 juta. Sedangkan menurut kakak kan berinvestasi harus uang dingin. Sedangkan saya berpenghasilan menengah, solusinya gimana ya? Nah balik lagi ya, saya kan nggak tahu nih dapurnya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, dapurnya tuh duitnya bagaimana, saya kurang begitu paham. Cuman yang saya mau jelaskan adalah begini. Kalau kita mau investasi, apalagi di saham, kita harus tahu itu ada high risk, high return. Jadi kenapa sih saya mengedukasi teman-teman? Mungkin ada juga riset-riset lain. Yaudah Pak, nabung aja. Yaudah Pak, investasikan saja gitu. Ada gitu. Kenapa sih saya lebih condong kepada uang nganggur, uang dingin? Saya mau kasih tahu gini ya. Banyak masalah terjadi ketika kita tuh fokus kepada high return. Nah, high return itu apa sih? Pendapatan yang ibarat kata kalau kita investasikan banyak, return kita naik, itu kita bagus, kita senang. Itu banyak banget saya temukan investor yang lain. Jadi dia dengan sengaja untuk mengambil uang hotnya untuk masuk ke pasar. Karena mereka tahu saham itu returnnya tinggi dibandingkan produk-produk yang lain. Benar, itu fakta. Cuman, yang namanya pasar itu nggak ada yang tahu. Ketika lagi naik, oke lah, bersyukur. Cuman ketika lagi turun, apalagi tadi saya mau kasih tahu ya, dia harus jual sahamnya supaya untuk biaya sekolah anaknya. Itu kejadian dan akhirnya mereka stres. Kenapa? Uangnya udah nyangkut di atas. Jadi ketika dia buy di atas, dia turun, sahamnya turun nih ke bawah. Nah, dia harus jual di sini. Itu masalahnya. Ketika uang tersebut dipakai pada masa waktu jatuh temponya. Makanya saya nggak menyarankan untuk uang yang hot. Kayak gitu, saya nggak pernah menyarankan. Kenapa? Karena gini loh, boleh percaya apa enggak ya, ketika saya banyak banget ketemu investor, itu ada yang hampir kondisinya kurang baik gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak tidak mencari tahu ya. Yang pertama, tidak edukasi bagaimana kriteria saham. Saya kasih tahu saham itu high risk, high return. Jadi resiko tinggi itu juga return tinggi, fair jadinya. Nah, tapi masalahnya bagaimana kita memanage resiko itu dengan pengendalian diri. Nah, itu makanya balik lagi ya, saya di situ psychology trading itu penting banget ya. Jadi itu ada pembahasan di CGS. Jadi itu yang saya edukasi ke para investor bahwa sebenarnya carilah uang yang benar-benar yang hot yang nggak hot gitu loh. Karena kalau hot, Anda ketika nanti jatuh tempo, Anda harus cut loss kalau misalnya harga saham itu. Syukur-syukur kalau sahamnya lagi taking profit tinggi. Ya, cuman itu kan nggak bisa, kita nggak tahu ke depannya. Ya. Prediksi kan memang selalu ada. Cuman apakah itu real? Ya kita belum tahu juga. Harus nunggu sampai waktu berjalan kan. Baru kita tahu, oh prediksinya benar. Kayak gitu loh. Jadi saya saranin sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalau Bapak Novianto Irawan ya,
nggak masalah Pak, kalau Bapak misalnya under 1 juta, tapi Bapak rela aja kalau misalnya, oh nggak apa-apa sih, saya nggak pikirin tuh duit mau kemana. Karena nggak kepake, kayak gitu. Kalau kepake itu jadi masalah, makanya saya nyaranin sebenarnya nggak masalah 1 juta. Saya juga tadi saranin juga ya, yang 500 juta itu ya kepada investor itu. Saya cuma saranin bahwa sebenarnya Bapak rela hilang nggak duitnya? Itu juga, karena saya nguji psikologi trading. Nah, makanya saya bilang, psikologi trading itu penting. Kenapa? Karena di situ kita belajar, kita rela nggak uang hilang. Kalau nggak rela, jangan berani masuk banyak. Kayak gitu. Kalau rela, ya udah. Dia relanya 500 juta, ya dia, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Cuman, ya balik lagi ya. Kita kan nggak ada yang tahu, kita kadang bisa profit, kita bisa loss. Cuman, dari situ kita lihat probabilitas. Itu poinnya dari investasi ya. Makanya tadi saya bilang mindset orang kaya itu ketika lagi kondisi turun, jeblok, dia lihat probabilitas. Itu yang menarik di situ. Oke. Pak Sugi Gunawan jadi pengen komen. Betul, punya tabungan dulu. Saya menikah usia 21, cuman tanpa bekal tidak mudah. Oke, thank you Pak Sugi. Bagi kami generasi milenial, bagaimana cara kita mengoptimalkan area active income dalam berinvestasi ketika berdepan dengan masa krisis ekonomi sekarang? Oke, saya memiliki startup di bisnis dalam bidang digital marketing konsultan dan memiliki net profit rata 7-10 bulan. Jika saya investasikan 30% tersebut, kira-kira produksi investasi apa yang sesuai dengan keadaan seperti sekarang? Oke, saya memiliki startup ya, Ibu Bapak Hilman ya, maaf ya kalau salah ini. Saya memiliki startup bisnis di bidang digital marketing konsultan dan memiliki net profit, 7 juta sampai 10 juta per bulan. Jika saya investasikan total 30% profit tersebut. Oke, balik lagi ya, di produk investasi di saham itu fokusnya kepada saham. Jadi saham itu macam-macam, Bapak Hilman ya. Jadi bermacam-macam ya. Ada blue chip, ada second liner. Di blue chip itu contoh ada saham BBRI, BCA, terus ada saham yang Astra Internasional, Telkom dan sebagainya. Nah, itu kita bisa edukasikan ketika ada fundamentalnya. Jadi kita kasih tahu saham busuk, saham yang nggak busuk, saham yang berbuah, sama saham yang yang nggak berbuah gitu. Ibarat kata ya di situ-situ aja. Nah, dari sini sebenarnya produk investasi banyak macam sih Pak. Cuman kalau kami kan mengedukasi kan di saham. Di saham ini kan kalau di sisi lain IHSG lagi drop nih. Nah, kalau kita ekspektasi di tahun 2022-2023 ini peluangnya tuh cukup signifikan juga buat IHSG. Di mana kalau selesai COVID nih, after COVID itu sebenarnya pertumbuhan tuh lebih tinggi lagi. Nanti realisasinya di 2021 ya kita akan cek. Gitu kan. Sekarang kan lagi ngembangin formula untuk apa sih mematikan COVID ini ya, salah satunya kan pakai serum dan sebagainya. Nah, kalau ini kejadian, dan saya pikir akan terjadi ya, walaupun saya nggak tahu waktunya kapan, karena kan mereka sedang lagi lagi giat-giatnya untuk mereka itu kayak orang-orang WHO dan sebagainya kan memang niat ya untuk membantu supaya COVID ini reda. Jadi saya percaya bahwa ini akan berakhir gitu loh. Cuman bagaimana cara kita melihat perspektif dari IHSG-nya lagi drop gitu. Jadi kalau nanti diekspektasikan sudah ada formulanya, itu IHSG bisa running Pak. Karena pertumbuhan tuh bakal jalan. Karena kan kita masalah gini, perlambatan kita ekonomi ini kan gara-gara sebenarnya wabah, di mana orang berhenti stok produksi dan sebagainya. Nah, saran saya adalah kalau tadi misalnya 30% profitnya, itu kita harus lihat dari jangka waktunya. Saham menurut saya menarik di jangka panjang, tapi menarik juga di jangka pendek. Tergantung pilihan sahamnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya sih kalau karena saya jualan kami mengedukasikan investasi saham, saya sih rekomendasi saham. Cuman nanti Bapak lihat dulu. Jadi kan Bapak bisa lihat dulu obligasi dan sebagainya. Kita ada obligasi juga sih. Dan Bapak bisa lihat selain obligasi apalagi sih instrumen-instrumen investasi. Jadi balik lagi kepada edukasinya lagi. Jadi Bapak lihat kayak gimana wadahnya sebagai apa. Cuman kalau di saham memang nanti kriteria banyak lagi, di mana kita nanti investasikan di blue chip. Blue chip apa sih? Perusahaan-perusahaan yang bagus. Second liner kayak apa sih? Kayak konstruksi, kayak call, kayak Adaro dan sebagainya. Itu gimana volatilitasnya kayak gitu tuh banyak banget gitu. Jadi saya sih sarankan sebenarnya di mana aja, cuman kembali lagi edukasinya adalah kalau di saham ya saya sarankan di saham seperti itu.
minimum berapa ya Pak? Itu nanti mungkin tanya Ibu Tasya ya. Nanti. Oh udah ada ya. Oke. Oke, kalau keistimewaan nanti tanya Ibu Natasha ya. Keistimewaannya. Oke, ini Bapak Adi Putra Komang ya. Saya baru berinvestasi baru 3 bulan. Setiap bulan saya menyisihkan uang untuk membeli 3 lot saham Unilever. Saya beli di harga yang naik. Gimana? Setiap bulan saya menyisihkan uang untuk membeli 3 lot saham Unilever. Saya beli di harga naik. Saya juga beli di harga turun. Kira-kira metode seperti ini benar apa enggak? Oke. Nih ya. Ini menarik nih. Saya akan keluar dari ini ya. Cuma ini menarik. Sebenarnya kalau ditanya metode itu benar apa enggak? Sebenarnya belum gini loh. Benar apa enggak relatif juga, Pak. Benar itu dari hal apa? Kalau benernya untuk cuan, mungkin bisa jadi caranya bagaimana cuan, atau cuan tuh bahasanya untung gitu. Tapi benernya itu dalam hal apa? Mungkin saya rasa ini benernya karena cuan ya. Nah, yang pertama gini, sebagai investor, kita harus tahu profil resiko kita adalah kita tahu kita orangnya kayak apa. Kayak apa maksudnya gimana, Pak? Kayak misalnya gini, Bapak tipe jangka pendek apa panjang? Ya, jangka panjang ya. Jangka pendek apa jangka panjang? Sorry. Jangka pendek apa jangka panjang gitu loh. Nah, dari situ dua itu sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya saya tipe jangka panjang misalnya. Saya akan mencari saham-saham yang volatilitas sahamnya itu nggak tinggi-tinggi ya. Kalau di statistikanya standar deviasinya nggak melebihi dari IHSG gitu. Jadi standar gitu. Nah, waktu ya. Jadi cari saham tuh yang volatilitasnya nggak begitu signifikan. Kenapa? Karena jangka panjang tapi fundamentalnya bagus. Contoh fundamental bagus, ya tadi saya saranin ya Blue Chip, ada ICBP, Indofood, Mayora, Unilever, dan sebagainya, termasuk Unilever. Jadi metode yang disampaikan itu sebenarnya belum, gini loh, kita harus tahu dulu, kita mau jangka pendek apa panjang. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, berinvestasi baru 3 bulan, berarti Bapak Adi Putra Komang itu harus tahu yang Bapak investasikan 3 bulan ini buat jangka apa. Itu poin saya. Kalau buat jangka panjang, sebenarnya masih oke. Tapi kalau jangka pendek, misalnya kurang dari 1 tahun, ya itu harus dievaluasi. Kayak gitu. Karena Unilever sendiri itu pergerakan sahamnya nggak sesuai dengan volatilitas tinggi. Kayak gitu. Jadi saya sarankan, jadi tahu dulu jangkanya apa, tujuannya apa. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 lot, ya menurut orang mungkin benar. Karena Bapak sudah fokus kepada saham-saham blue chip. Tapi pertanyaannya, range-nya itu loh. Ya, support di mana, resisten di mana, itu yang jadi challenge-nya. Ya gitu, supaya kita tahu averaging down-nya itu enak gitu. Kita bisa mungkin masih di bawah harga pasar. Seperti itu. Ya, itu aja sih kalau saya. Sebenarnya metode benar apa enggak, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih Pak di sini. Ya, yang pasti kalau saran saya gini, yang pasti benar adalah Bapak investasikan uang Bapak kepada perusahaan yang benar, itu bagus sih. Itu baru benar. Kalau Bapak investasikan pada perusahaan yang Bapak juga nggak tahu, terus itu kagak tahu tuh apa benar apa kagak tuh pengelolanya, itu udah salah sih. Itu. Karena saya lihat di fakta memang banyak juga orang yang suka high return, di mana volatilitasnya sahamnya bisa digoreng. Kayak gitu, banyak saya nemuin, tapi resikonya nggak dilihat, makanya kadang orang nyangkut. Nah, itu yang jadi problem, tapi nggak masalah sih, kalau orang suka kayak begitu. Saya punya teman juga orang suka kayak gitu, ya oke, jalanin aja, cuman ya syukuri aja kalau lagi drop, nggak apa-apa, karena kan kita tahu posisinya kita mau ngapain. Kalau kita posisi mau jangka pendek, mau cari keuntungan pendek-pendek banget, ya udah masuk ini aja sesuai dengan kriteria saham-saham yang volatilitas tinggi. Cuman kalau nggak mau, ya udah cari aja yang smooth, yang tenang. Ini mungkin bisa jadi tadi ya, saya jelasin kepada Pak Hilman juga ya, untuk profit 30% itu secara jangka panjang juga bisa gitu loh Pak. Cuman tadi resikonya mungkin bisa dihindari saham-saham yang volatilitas saya tinggi kayak gitu ya.
Oke, Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah 14.33 dan lebih dari 3 menit, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, baru pertanyaan ini yang saya bisa sampaikan, kiranya nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi lagi. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu bila ada perkataan yang mungkin tidak sopan di hadapan Bapak Ibu, dan saya mohon pamit, dan pada saat ini saya lempar lagi ke Ibu Natasha. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Mas Kevin untuk sharing-sharingnya. Seru sekali ya tadi ngikutin tanya jawabnya. Oke, nah ini kita akan mulai untuk yang sesi kedua. Di sesi kedua ini kita membahas bagaimana caranya untuk Bapak Ibu mulai berinvestasi saham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memulai investasi saham, pastinya Bapak Ibu harus membuka rekening efek dulu di, sebentar ya. Pastinya Bapak Ibu harus membuka rekening efek dulu di perusahaan sekuritas. Salah satunya bisa di CGS CIMB Sekuritas. Ini saya akan share screen. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum nasabah, kalau Bapak Ibu mau membuka rekening efek di CGS CIMB, Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening efek secara online, terutama kalau misalnya Bapak Ibu rekening pribadinya BCA, sudah tidak perlu lagi mengirimkan dokumen fisik, tinggal isi data online lewat website kami di cgs-cimb.co.id, lalu klik di sini register. Nah, nanti bisa isi data, bisa isi email dan kata sandi, lalu klik register. Biasanya Bapak Ibu akan dikirimkan link aktivasi, nanti bisa diklik link aktivasi di email Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu bisa login dan memulai untuk mengisi data lewat online di sini. Kalau misalnya rekening pribadi Bapak Ibu BCA, sudah tidak perlu lagi untuk dokumen fisik. Bapak Ibu tinggal mengisi data di website, lalu tanda tangan secara digital. Apabila tidak ada kendala, nanti rekeningnya akan jadi dalam waktu 1 sampai 3 hari kerja. Saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang penanya terbaik, nanti akan kami kirimkan hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik ya. Dan nanti pengumuman pemenangnya akan saya umumkan di grup WhatsApp. Jadi mohon untuk jangan live group dulu sebelum pengumuman pemenang diumumkan. Nah, kemudian untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang platform. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, Bapak Ibu biasanya akan menerima user ID, password, dan PIN. Bapak Ibu akan menerima user ID, password, dan PIN lewat email. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah menerima user ID dan password bisa langsung mulai untuk login. Jadi kalau platform di CGS CIMB itu ada 3. Yang pertama itu lewat website. Yang kedua itu platform yang di handphone, aplikasi di handphone. Dan yang ketiga itu aplikasi yang di laptop atau PC. Tapi yang saya akan jelaskan ini platform yang di website dan di handphone, karena kedua platform ini cocok sekali untuk Bapak Ibu yang pemula karena sangat mudah untuk dipahami. Jadi kalau misalnya kita mau login lewat website, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami cgs-cimb.co.id. Lalu klik di sini, layanan transaksi saham, klik proceed. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini, tinggal ketik aja user ID dan passwordnya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali login, saya belum pernah login sebelumnya, biasanya Bapak Ibu bisa copy paste password yang di email ke sini, atau kalau mau diketik, ketik dengan hati-hati sekali, harus tepat pokoknya sesuai dengan email. Lalu nanti klik login di sini. Biasanya kalau baru pertama kali login, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman change password. Jadi nanti bisa diubah dulu passwordnya. Lalu nanti akan Bapak Ibu bisa login menggunakan password yang baru. Nah, jadi setelah login itu tampilan awalnya seperti ini untuk yang di website. Jadi di sini kita lihat ini adalah order book. Nah, tentunya untuk bisa melakukan transaksi saham, Bapak Ibu harus paham dulu cara membaca order book ini.
Jadi seperti kita lihat, ini adalah order book untuk saham Pakuwon Jati atau PWON di sini ya kode sahamnya. Nah, ini kita lihat ini adalah kriteria-kriteria dari saham PWON tersebut. Jadi kita bisa lihat PWON ini masuk ke dalam indeks QQ45, masuk ke sektor properti, dan juga kita lihat masuk dalam saham margin dan juga lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau lihat berapa sih harga pasar Pakuwon sekarang, saya bisa cek di sini, last. Last ini adalah last dan price atau harga kejadian terakhir di market. Jadi harga beli terakhir ataupun harga jual terakhir yang di market. Ini adalah harga kejadian terakhir, last dan price. Close ini adalah harga penutupan kemarin. Jadi hari Jumat kemarin saham Pakuwon ditutup di harga 406. Open adalah harga pembukaan hari ini. Jadi tadi pagi jam 9 pagi itu Pakuwon dibuka di harga 410. Low dan high itu adalah harga terendah yang kejadian hari ini. High itu adalah harga tertinggi yang kejadian hari ini. Jadi saham Pakuwon dibuka di harga 410. Dan dia tertingginya sama ya, ini di 410 dan dia sempat mencapai terendah di 404. Value ini adalah nilai transaksi yang kejadian di hari ini, yang match hari ini ya. Volume ini adalah lembar atau jumlah transaksi yang kejadian di hari ini, yang match hari ini, jumlah lembar transaksi. Kalau frekuensi ini adalah kayak berapa kalinya si saham Pakuwon ini ditradingkan. Jadi seberapa sering itu kita bisa lihat dari frekuensi tersebut. Nah, kemudian ini ada bid dan ada offer. Apa bedanya? Jadi kalau bid itu adalah antrian pembeli dan offer itu adalah antrian penjual. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli Pakuwon, pasti yang kita lihat adalah kolom jual kan, berarti yang kita lihat adalah kolom offer di sini. Gitu. Ingat ya, jadi kalau saya mau beli, yang saya lihat itu adalah kolom offer. Ya, dan kalau misalnya saya mau beli Pakuwon dan langsung dapat, saya akan masukkan Pakuwon di harga 408. Karena ada yang menawar Pakuwon paling rendah di harga 408. Gitu juga kalau misalnya saya mau jual Pakuwon. Yang saya lihat pasti kolom yang orang-orang yang mau membeli kan, berarti kolom bid di sini. Jadi kalau saya mau jual Pakuwon dan saya mau langsung terjual saham saya, maka saya akan masukkan Pakuwon, jual Pakuwon di harga 406. Tapi kalau misalnya tadi kan kalau saya mau beli, mau langsung match, langsung dapat gitu ya, saya beli di harga 408. Tapi kayaknya saya pikir, kayaknya 408 masih ketinggian deh. Saya mau beli di harga ini aja nih, 400 gitu. Bisa atau enggak? Bisa, tapi jadinya saya antri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada kolom ord dan kolom lot. Jadi kalau misalnya saya masukkan beli Pakuwon di harga 400, nanti saya akan antri, mungkin ini aja ya, harga 402 yang kelihatan. Jadi artinya nanti, misalnya saya masukkan satu lot gitu ya, beli Pakuwon di 402, jadi nanti saya akan antri di belakang 417 order ini, dan nanti jumlah lotnya akan bertambah jadi 154781. Ini saya langsung tunjukkan aja ya, misalnya saya mau langsung beli nih, saya mau antri aja Pakuwon di 402. Kalau kita arahkan kursor ke sini, dia akan muncul B dan S di kiri kanannya. Saya tinggal klik B, misalnya kalau saya mau beli ya. Nah, ini input PIN. PIN biasanya juga akan dikirimkan lewat email. Jadi ada tiga macam, ada user ID, password, dan PIN. User ID dan password itu gunanya untuk login ke dalam platform, dan PIN itu gunanya untuk kita melihat portfolio, melakukan trading, itu kita menggunakan PIN. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah, tapi terus mungkin emailnya ketumpuk-tumpuk, jadi lupa PIN-nya berapa, Bapak Ibu bisa ke sini, bisa lakukan reset PIN. Jadi nanti PIN baru itu akan dikirimkan lewat email. Saya lanjut. Jadi tadi saya mau beli Pakuwon di 402. Nah, saya mau beli satu lot.
Nah, tadi kan sempat ada Bapak yang bertanya, kalau misalnya mungkin gaji saya masih kurang nih untuk beli saham. Jadi mungkin anggapan Bapak, oh beli saham itu atau transaksi saham itu butuh modal yang besar gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak lihat nih, saya mau beli Pakuwon di harga 402 satu lot, dan lupa satu lot 100 lembar. Jadi 402 dikali 100, yang saya keluarkan uang itu hanya 40.200. Ini belum termasuk fee ya. Kalau fee beli di CGS-CIMB itu, kalau Bapak Ibu menggunakan online trading, fee beli 0,175% dan fee jual 0,275%. Ya kita lihat kalau ditambah fee pun sebenarnya angkanya tidak terlalu besar ya, bahkan nggak sampai 50.000. Ya Bapak Ibu mungkin membeli kopi botolan gitu yang dari online shopping pasti lebih mahal dari ini kan harganya. Oke, jadi dengan uang kurang dari 50.000 aja saya udah bisa beli saham Pakuwon gitu. Jadi kita tinggal klik buy di sini. Nah, dia akan muncul konfirmasi. Klik, di sini muncul tulisan order send. Nah, ini menjawab pertanyaan Ibu Sri Sumiati tadi ya kalau nggak salah. Ibu bertanya kalau misalnya saya udah melakukan jual transaksi itu, saya mau lihat statusnya di mana. Saya bisa pertama, sebentar ya. Pertama saya bisa ke bagian ini order by stock dulu. Ini untuk melihat order status saya yang masih aktif gitu ya. Nah, kalau order saya statusnya masih open ataupun masih sudah match, biasanya dia akan muncul di order status ini. Atau kalau mau sekalian melihat keseluruhan sama portfolio saya juga, saya bisa cek di bagian portfolio di sini. Bentar, digeser dulu. Kalau dia belum muncul gini, kita bisa klik refresh di sini, nanti dia akan muncul. Dia muncul di sini. Nah, di sini yang tadi saya input, kalau kita lihat di sini statusnya O. O itu artinya open. Jadi kalau open itu artinya tadi saya masih antri. Saya antri di belakangnya. Nah tadi saham Pakuwon ini. Nah ini saya antri di belakangnya sudah naik lagi. Di belakangnya 150, kira-kira 154.000 lot itu ya kira-kira. Nah, kalau misalnya nanti order saya sudah match atau saya sudah dapat untuk saham Pakuwonnya, itu biasanya order status saya akan berubah menjadi M gitu. Nah, kalau misalnya order status saya masih O begini, saya masih bisa melakukan amen maupun withdraw. Jadi kalau amen itu kita mau mengubah harga, misalnya tadi kan saya antri di harga 402, mungkin saya mau naikin sedikit jadi harganya 404. Atau kalau misalnya ada Bapak Ibu yang nggak sabar, jadi saya mau langsung masukin di harga offer aja, itu boleh menggunakan amen ini. Kita amen. Nah, dia akan muncul untuk ini baru, dan order yang saya masukkan sebelumnya itu teramended atau sudah diubah. Jadi dia akan muncul IDX order number yang baru. Jadi ini adalah IDX order number. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan order beli ke Bursa Efek dan statusnya O begini, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan IDX order number di sini. Jadi kita bisa kalau misalnya, jadi beda amen dan withdraw. Amen itu untuk mengubah harga, kalau withdraw itu untuk meng-cancel order. Jadi kalau saya mau nggak jadi nih, saya nggak jadi mau beli Pakuwon, saya mau beli yang lain aja, saya bisa klik withdraw. Withdraw order, oke. Order send, nanti dia akan berubah menjadi W, seperti yang di bawah ini. Nah, ya, W, withdraw. Kalau misalnya sampai jam penutupan bursa nanti order status Bapak Ibu masih O, itu nanti order Bapak Ibu akan otomatis tercancel atau terwithdraw, sehingga besok Bapak Ibu harus input order lagi. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah di sini misalnya statusnya sudah M gitu ya, atau sudah match. Kalau statusnya sudah match, biasanya kita sudah bisa melihat untuk saham kita di bagian ini. Jadi kita sudah bisa lihat. Saya punya BBRI sebab ini jumlahnya, jadi saya punya 200 lembar atau 2 lot,
AVGPX atau AVG value ini nilai modal saya. Jadi nilai pada saat saya beli di harga 2950, 590.000. Market PX-nya adalah market price sekarang. Dan ini adalah unrealized profit or loss saya di sini. Tuh. Nah, di sini juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, maksudnya Bapak Ibu melakukan transfer ke LDN, jadi mungkin Bapak Ibu yang masih baru atau Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah, jadi setiap nasabah yang membuka rekening efek itu pasti akan dibukakan juga rekening dana nasabah di bank. Jadi kalau di CIMB ini Bapak Ibu bisa membuka RDN, BCA dan CIMB Niaga. Tapi untuk yang online, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lewat online dan tidak mau ngirim dokumen, itu khusus Bapak Ibu yang rekening pribadi BCA dan RDN-nya BCA. Ya, jadi mohon maaf kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin rekening pribadinya masih CIMB Niaga itu masih harus mengirim formulir fisik gitu. Atau Bapak Ibu yang rekening pribadinya non BCA aja. Misalnya Bapak Ibu sudah isi online di sini di yang tadi ya, tapi Bapak Ibu rekening pribadinya bukan BCA, misalnya BNI, BRI, Mandiri, itu ya Bapak Ibu juga masih tetap harus mengirimkan dokumen fisik. Pokoknya yang bisa online itu baru yang Bapak Ibu yang rekening pribadi BCA dan RDN-nya BCA juga. Nah, RDN itu fungsinya sebagai rekening penampung untuk dana Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau transaksi, biasanya Bapak Ibu harus transfer dulu ke RDN, caranya seperti transfer antar bank biasa. Dan juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat uangnya sudah masuk atau belum, Bapak Ibu bisa ke bagian portfolio lalu melihat di cash balance yang ada di sini. Biasanya uangnya akan bertambah kalau uang sudah deposit sudah masuk ke RDN. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin belum membuka rekening efek di CIMB, untuk minimal deposit normalnya itu 1 juta rupiah. Tapi khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti edukasi hari ini, apabila rekening Bapak Ibu aktif 1 minggu setelah acara, nanti Bapak Ibu bisa deposit hanya Rp500.000 saja. Tuh. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi atau sudah mengisi tapi belum diselesaikan, Bapak Ibu bisa login lagi di sini. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin pernah mengisi tapi terus lupa passwordnya apa ya, Bapak Ibu bisa klik lupa kata sandi, nanti untuk kata sandi login ke registrasi online-nya akan dikirimkan lewat email. Itu. Tuh. Nah, kemudian di sini ada cash balance dan juga ada balance. Jadi kalau cash balance itu ini menggambarkan uang Bapak Ibu yang ada di RDN. Sedangkan kalau balance itu adalah uang Bapak Ibu yang real time dikurangi pembelian maupun ditambah penjualan. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan transaksi beli maupun jual, biasanya uangnya yang di sini akan langsung berkurang maupun bertambah, tapi uang yang ada di sini baru akan berkurang atau bertambah nanti setelah T+2 atau setelah settlement transaksi. Jadi jangan lupa kalau di saham itu juga kita kenal yang namanya penyelesaian transaksi T+2. Jadi kalau misalnya nih saya beli saham dan statusnya di sini sudah max gitu ya, statusnya M gitu. Nah, sahamnya sudah bisa langsung saya lihat di portfolio saya, tapi uang baru akan ditarik dari RDN saya, itu nanti T+2. Artinya apa? Artinya, jadi misalnya hari ini saya beli, nah uangnya baru akan ditarik dari RDN di T0, T1, T2. Jadi nanti hari Rabu baru uang ditarik dari RDN saya. Itu juga kalau saya jual sekarang nih, saya jual di hari Senin ini, sahamnya biasanya langsung, dan statusnya sudah max ya, jangan lupa, sahamnya sudah hilang dari portfolio saya, tapi saya baru terima uangnya 2 hari kemudian. Jadi saya baru terima uangnya di T0, T1, T2. Jadi nanti hari Rabu saya terima uangnya. Kalau misalnya saya jualannya hari Jumat, tanggal di sini ya misalnya, kapan saya terima uangnya? Jadi saya terima uangnya di T0, 1, T2 di hari Selasa. Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan penjualan, terus saya lihat balance ini saya udah nambah. Nah biasanya kan mungkin saya langsung pengen tarik dong, langsung dari RDN.
Nah, kalau RDN itu tidak ada yang namanya ATM maupun rekening buku maupun buku tabungan. Jadi gimana sih caranya Bapak Ibu tarik dana dari RDN? Caranya bisa lewat aplikasi, baik di website maupun di aplikasi di handphone bisa. Nah, ini untuk cara. Bapak Ibu tinggal klik session withdraw cash. Nah, uang tersebut akan ditransfer ke rekening pribadi Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di awal di sini. Nah, gitu juga kalau Bapak Ibu mau deposit tapi lupa nomor RDN saya berapa ya, Bapak Ibu bisa cek juga di bagian withdraw cash tersebut. Nah, ini adalah uang yang bisa kita tarik. Jadi kalau di sini kan saya sekitar ada 200.000. Saya bisa tarik, misalnya saya mau tarik 50.000 aja. Saya klik withdraw cash send, dia langsung muncul di sini statusnya basket. Biasanya penarikan dana saya baru akan diproses besok jam 9:30 pagi. Jadi kalau saya masukkan sekarang, dia akan diproses besok dan uang masuk ke rekening saya kira-kira sore harinya. Kalau statusnya masih B begini, saya masih bisa melakukan cancel withdraw. Then nanti cash withdraw saya cancel. Nah, itu untuk yang menu-menu utama dari platform website. Nah, kita ada menu-menu tambahan yang lain yang berguna juga untuk Bapak Ibu investasi maupun trading ya. Jadi mungkin di sini yang lengkapnya, tapi kita ada shortcutnya juga di sini. Nah, historical dan intraday itu adalah chart. Jadi chart historical itu artinya kita bisa melihat chart 1 tahun ke belakang sampai 1 sampai 5 tahun ke belakang di sini. Nah, ini contoh untuk chart Kuon ya. Untuk berbagai macam indikator jadi kita bisa lihat di bagian sini. Tapi saya nggak akan bahas terlalu jauh tentang baik tentang chart maupun tentang analisa fundamental dan sebagainya. Itu biasanya ada edukasi sendiri. Biasanya kita selalu mengadakan edukasi tiap minggu dengan tema yang berbeda-beda. Tapi memang untuk yang tema yang lebih spesial itu ya, kayak analisa teknikal dan fundamental dikhususkan untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum jadi nasabah, ya mohon maaf sekali belum bisa mengikuti edukasi kami yang khusus nasabah. Kayak harus segera diaktifkan untuk rekeningnya ya Bapak Ibu. Nah ini yang historical, yang kita bisa melihat 1 sampai 5 tahun ke belakang. Nah ini untuk intraday. Intraday ini biasanya untuk harian, chart harian. Jadi kalau ini kan dalam garis ya, kita bisa pilih dalam bentuk candle juga bisa. Ini misalnya kita kurang-kurangin, kita lebarin sedikit. Nah, jadi dia akan pergerakan hariannya, dia selalu update di sini. Kita bisa pilih 1 detik, 5 detik, 1 menit, 3 menit, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk analisa teknikal, kita menggunakan chart yang histori, jarang untuk melihat yang intraday. Gitu. Nah, kemudian kita, ini untuk fundamentalnya. Fundamentalnya kan biasanya kita melihat, tadi mungkin seperti sempat disebut oleh Pak Kevin sekilas ya, kalau fundamental itu kita lihat laporan keuangan dan juga rasio-rasio keuangan. Jadi apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, biasanya kan kita lihat dari laporan keuangan dan juga rasio keuangan. Nah, kita bisa lihat di bagian fundamental di sini. Lalu mungkin sepertinya tadi sempat ada juga Bapak Ibu yang bertanya gimana sih caranya melakukan screening saham ya kalau nggak salah. Jadi mungkin sebelum kita melakukan analisa suatu saham, kita kan pasti harus tahu dulu saham apa sih yang mau kita analisa gitu kan. Nah, salah satu caranya bisa menggunakan stock screener di sini. Jadi ini terutama Bapak Ibu yang masih pemula ya. Kita mungkin bisa pilih saham-saham yang di indeks LQ45. Lalu kita pilih yang operating cost dan net income-nya positif aja, karena kita pasti nggak mau kan untuk berinvestasi di perusahaan yang negatif gitu net income-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih main fundamentals. Jadi nanti dia akan memunculkan indeks LQ45 mana saham-saham yang ada di indeks LQ45 dan juga kita bisa urutkan. Nah, misalnya saya mau lihat yang ROA atau return on asset-nya yang paling tinggi. Oh, ternyata Unilever. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mulai, kalau misalnya Bapak Ibu memang mengincar return di masa depan gitu ya, Bapak Ibu bisa mulai berinvestasi mungkin di saham Unilever seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan stock screening ya.
Nah, kemudian yang lain lagi, kita juga ada heat map, tapi heat map ini biasanya lebih dilihat kalau pada saat market sedang berjalan. Ini udah hampir jam 3, marketnya juga sudah mau tutup ya. Nah, jadi kalau heat map ini kita bisa lihat tuh kondisi IHSG secara keseluruhan. Kita lihat list composite itu artinya IHSG, mode market cap berarti di sektor finance, market cap yang paling besar itu ada BCA, BRI, dan BCA BRI itu saat ini BCA untuk saat ini sedang bergerak turun dan harga last dan price-nya di 30.875. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini mungkin saya mau tunjukkan juga. Jadi kalau di kami itu Bapak Ibu juga bisa membaca laporan riset. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang suka melihat-lihat laporan riset kami. Kita bisa cek di menu riset di sini. Dia akan diarahkan ke CIMB Research, karena mungkin yang seperti Bapak Ibu dengar gitu ya di luaran, CGS CIMB Research itu timnya cukup kompeten, dan pasti kita juga ada rekomendasi saham tiap pagi. Biasanya kami selalu men-share rekomendasi tersebut di Instagram kami. Jadi Bapak Ibu bisa follow Instagram kami, lalu lihat pada IG story-nya untuk mendapatkan rekomendasi saham harian. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih untuk equities. Ini ada di sini, ada macam-macam laporan risetnya. Jadi contohnya kita lihat mungkin yang BTN gitu ya. Kita bisa lihat intrinsic value atau harga target price dari saham BTN itu juga lewat laporan riset di sini. Nah, di sini target price, jadi diperkirakan analis mungkin target price-nya nanti akan mungkin bisa turun di harga sekitar 700. Ya, mungkin ini bisa membantu untuk Bapak Ibu bila ingin berinvestasi di saham BTN atau di saham-saham lainnya. Nah, ini untuk yang di platform website, tutup. Nah, ini untuk yang di platform website. Nah, selain dari platform website itu, Bapak Ibu kita juga ada untuk platform di mobile. Kalau di mobile itu Bapak Ibu bisa download aplikasi kami CGS CIMB iTrade, baik di App Store maupun di Play Store. Itu Bapak Ibu bisa mendownload dan nanti tampilan di depannya itu seperti ini. Jadi sama seperti di website, kita tinggal login menggunakan user ID dan password yang sudah terdaftar di sini. Nanti masukkan user ID, password, tinggal klik login. Bisa juga login menggunakan fingerprint kalau misalnya device atau handphone Bapak Ibu sudah support fingerprint. Tap pada fingerprint di sini, nanti scan fingerprint Bapak Ibu, masukkan user ID, password, klik sign up. Nah, di situ selanjutnya Bapak Ibu bisa login menggunakan fingerprint. Ini order book yang tadi saya tunjukkan juga bisa dilihat di di handphone. Tapi kalau di handphone memang tampilannya hanya satu-satu ini aja. Jadi kalau di website tadi kan mungkin banyak itu yang bisa kita lihat. Kalau di handphone hanya yang ini aja. Memang kalau di handphone kita usahakan membuat aplikasinya seringan mungkin, jadi untuk Bapak Ibu nyaman menggunakannya ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu jual beli, bisa tap pada buy dan sell di bawah atau transaction di sini. Masukkan harga, masukkan lot, klik send, lalu muncul konfirmasi, klik buy. Nah, kalau untuk cara jual juga sama. Sini. Bedanya paling ini ada pilihan portfolio. Jadi Bapak Ibu bisa tap di sini, lalu kita lihat saham mana yang mau Bapak Ibu jual. Lalu masukkan sahamnya, masukkan harga, masukkan lot, klik send, dan akan muncul konfirmasi, klik sell. Jadi mudah sekali, tidak sesulit yang mungkin Bapak Ibu pikirkan. Nah, ini untuk amen withdraw yang tadi saya tunjukkan. Amen itu untuk mengubah harga, dan withdraw itu untuk meng-cancel order. Jadi tinggal diubah saja, ini harga yang tadi kita masukkan, saya mau ubah menjadi 7625 gitu ya. Nanti tinggal klik send. Nah, ini untuk withdraw, jadi order saya yang masih open, masih antri gitu ya istilahnya. Saya tinggal klik di sini, find. Lalu nanti kita tinggal pilih mana yang mau di withdraw. Nanti akan muncul di sini, kita klik send. Nah, ini untuk macam-macam order list. Jadi kalau di di website tadi kita lihat di portfolio, kalau di sini kita lihat di bagian order list.
Jadi nanti dia akan muncul B/S itu artinya buy atau sell, sta itu status, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini ada withdraw, amended, R itu rejected atau ditolak. Kalau kita tap di sini nanti ada keterangannya kenapa ditolaknya. M itu match dan O itu open. Nah, yang match itu jadi kalau order statusnya sudah M seperti tadi, itu Bapak Ibu berarti sudah dapat sahamnya dan nanti sudah bisa lihat untuk saham tersebut di portfolio. Jadi ini kalau kita geser-geser juga ada trade summary. Trade summary biasanya fungsinya untuk melihat harga, di harga berapa Pakuwon itu volumenya berapa banyak yang match gitu. Fitur tambahan seperti itu. Nah ini untuk portfolio, jadi kalau kita lihat untuk saham kita yang tadi sudah match gitu ya order statusnya, kita bisa cek di portfolio, nanti bisa langsung kelihatan average price atau harga beli saya di berapa, kemudian market value-nya, market price-nya berapa, itu nanti bisa lihat. Nah, ini market price-nya ya. Nah ini market value-nya. Jadi kalau ini untuk unrealized profit or loss bisa kita lihat di sini. Di sini sama tampilannya, jadi kita juga bisa lihat untuk cash kita yang ada di RDN berapa dan juga balance yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau AR buy dan AP sell atau buy dan sell kalau di website ya, ini untuk melihat transaksi saya yang sudah match tapi belum settle. Jadi yang statusnya sudah M tapi masih belum settle, settlement transaksi, jangan lupa TPS2 tadi, itu kita bisa lihat di bagian AR buy dan AP sell. Jadi open buy dan open sell menunjukkan nilai transaksi kita yang masih open statusnya tadi. Nah, withdraw cash ini kalau misalnya kita mau tarik dana yang tadi sama kayak di website, tinggal tap di withdraw cash. Nanti tinggal masukkan angka yang berapa yang mau ditarik di sini, lalu klik withdraw cash dan dia akan muncul di bagian withdrawal list. Kira-kira begitu. Nah, ini untuk history chart. Bisa diakses juga di handphone untuk history chart dan intraday chartnya. Indikator-indikatornya juga bisa diakses di handphone, jadi kita bisa memilih indikator di sini dan nanti kita ubah-ubah indikatornya sesuai dengan yang kita mau. Favorite ini fungsinya untuk membuat watchlist. Jadi kalau di website tadi websitenya ketutup, saya buka lagi. Jadi kalau misalnya favorite itu fungsinya kalau kita mau mengawasi beberapa saham, kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk membuat watchlist dan menyimpan saham yang memang kita suka. Itu favorite stock. Jadi mungkin nggak perlu pusing-pusing lagi buka order book. Kita bisa tinggal buka pada menu favorite yang ada di sini. Heatmap yang tadi juga saya tunjukkan ada bisa diakses juga di handphone. Oke. Nah, karena sudah selesai untuk materinya, saya akan coba mulai melihat di pertanyaan. Ya, tadi favorite stock kalau di website ada di bagian ini, favorite stock. Quotes favorite stock, lalu kita klik plus. Nanti dia akan muncul watchlist 1. Nanti kita tinggal tambahkan saja. PR misalnya ya, yang mau saya awasin. PR, BBC, BBRI mungkin. Ada row, kita bisa tambahkan aja. Di sini. Oke, saya akan mulai coba lihat untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, sebentar. Oke. Kalau CMB Niaga harus ke kantor ya Bu. Jadi kalau Bapak Novianto, kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau rekening pribadi BCA dan RDN nanti pilihnya BCA sudah bisa daftar lewat online ya. Spesimen tanda tangan atau foto KTP. Oh, mungkin untuk masalah Ibu Santi Setiawan nanti bisa menghubungi
bagian customer service kami bisa telepon ke 021 saya ketik ya, 021 2996 1800, tekan 1 untuk customer service. Jadi nanti mungkin bisa dibantu oleh bagian customer service atau bisa juga email ke jk.cso@cgs.cimb.com. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan aja untuk errornya di mana di screen capture gitu ya, lalu sampaikan ke lewat email tersebut. Nanti akan dibantu oleh CS kami. Bapak Adi Putra, kalau misalnya tidak punya NPWP tidak masalah Pak, jadi NPWP itu tidak wajib. Yang wajib itu IKTP, cover buku tabungan. Kalau misalnya tidak punya cover buku tabungan, bisa menggunakan screenshot internet banking atau mobile banking, yang penting ada nama dan nomor rekeningnya. Bapak Armain Effendi, jadi gagal terus registrasi karena websitenya bilang nama dan nomor rekening tidak cocok. Ini kemarin juga sempat ada yang masalah ini, jadi memang harus disesuaikan dengan KTP namanya Pak, jadi nanti mungkin bisa dicek lagi. Mungkin harus disesuaikan KTP, atau mungkin Bapak pernah melakukan perubahan nama di BCA, itu juga harus dicek lagi. Karena biasanya sih harus sesuai dengan data BCA dan juga dengan KTP. Untuk Bapak Noji, hasil riset sendiri atau ada pertimbangan di RTI atau Bloomberg? Kalau nggak salah sih kita mengambil datanya lewat IQ Plus ya nama softwarenya Pak. Jadi untuk data-data fundamental itu ada sumbernya sendiri. Fitur Smart Order, kalau cara mengaktifkannya bisa hubungi customer service kami lewat telepon atau bisa lewat email juga bisa untuk mengaktifkan Smart Order. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, Smart Order itu seperti automatic order kalau di CGS CIMB, dan hanya bisa diakses di platform desktop aplikasi yang ada di laptop atau di PC. Ini juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin dari penjelasan saya masih kurang jelas gitu ya, masih pengen belajar lagi, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami, platform dan instrumen pendukung, platform, di sini CGS CIMB iTrade, dan di sini ini ada user manualnya. Jadi ini ada user manual untuk Smart Order juga yang tadi Bapak bertanya. Jadi mungkin lebih lengkapnya tentang Smart Order juga bisa dicek di bagian user manual kita. Oh iya, jadi tadi Pak Sugi Gunawan sempat bilang kalau dia melakukan deposit 100.000 ya. Jadi kita sedang ada event dengan Bursa Efek Indonesia, yaitu event SPM Learn and Earn. Nah, itu bisa dilihat informasinya di sini. Nah, SPM Learn and Earn ini juga bisa diikuti untuk Bapak Ibu yang belum jadi nasabah, atau Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi nasabah atau baru aja jadi nasabah, terus belum terlalu paham tentang pasar modal dan juga tentang aplikasinya. Bapak Ibu bisa mendaftar di event Sekolah Pasar Modal and Earn ini. Jadi nanti kita bantu untuk pembukaan akunnya, dan nanti biaya pendaftaran itu 100.000, cukup Bapak Ibu depositkan ke RDN saja. Jadi itu kalau Bapak Ibu yang mendaftar lewat Learn and Earn, biaya pendaftaran 100.000 bisa jadi deposit. Tapi kalau Bapak Ibu yang reguler gitu ya, tidak lewat event ini, normalnya itu depositnya 1 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikut edukasi ini, depositnya cukup 500.000 rupiah saja. Nah, ini ada Instagram kami, Bapak Ibu nanti bisa follow untuk Instagram kami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat rekomendasi saham harian, tinggal klik di sini, nanti akan muncul di IG story kami. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti, ini adalah rekomendasi dari tim riset kami. Dan pasti akan diupdate setiap hari.
Untuk kalau misalnya ada event-event juga biasanya akan diupdate di sosial media kami juga. Nah, selain dari Instagram, kami juga ada podcast di @cgscimbid, bisa Bapak Ibu dengarkan di Spotify, dan juga ada video YouTube channel YouTube kami CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube kami dan dapatkan info-info yang berguna atau video-video yang berguna tentang investasi. Jadi ada macam-macam video dan tentunya berguna untuk investasi Bapak Ibu ke depannya. Di sini ya, macam-macam. Apakah sama saja seperti yang tadi sesi 1 disebut nasabah? Maksudnya gimana? Yang tadi untuk Bapak Ibu yang mungkin Pak Sugi yang sempat bilang saya deposit cuma 100.000 itu karena Bapak mendaftar untuk yang STM Len NN tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin belum nasabah pengen ikutan edukasi yang Len NN juga bisa. Nanti Len NN itu diadakan di tanggal 29 Juli bekerjasama dengan IDX juga. Jadi Bapak Ibu sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dan ikut cukup biaya pendaftaran 100.000 ditransfer ke RDN sebagai deposit. Dan nanti tanggal 29 Juli mengikuti edukasi kami dan juga ada tim dari IDX yang akan presentasi untuk edukasi tersebut. Untuk cara mendaftarnya bisa kunjungi link ini, jadi nanti diklik aja lalu diisi siapa? Oke, harusnya masih bisa mendaftar kok. Jadi nanti bisa kunjungin aja untuk link itu atau bisa WhatsApp saya juga bisa. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan nanti, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke kami lewat WhatsApp atau juga lewat email juga boleh. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Saya tunggu sebentar ya. Jangan lupa akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu 3 penanya terbaik yang nanti akan diumumkan lewat grup WhatsApp. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri saja untuk sesi pasti online hari Senin ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung mulai dari sesi 1 sampai dengan akhir sesi 2 ini. Sampai bertemu di event edukasi berikutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dalam keadaan Bapak Ibu sudah jadi nasabah nanti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang platform ataupun tentang bukaan akun, Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp juga boleh atau lewat email juga boleh. Nanti akan saya bantu. Dan sampai bertemu lagi. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semangat investasi selalu. Sampai jumpa.